Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusanu ilaih wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat, kaum muslimin muslimat, hadirin wa hadirat, anak-anak yang abi cintai karena Allah. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang agung, hari Asyura 10 Muharram 1443 Hijriah. Tadi Ustadz ngobrol sama Pak Novi, dulu datang ke sini masjidnya enggak sebesar ini. Alhamdulillah Pak Ridwan sekarang bagus benar masjidnya. Mudah-mudahan makin banyak kebaikan, makin banyak ibadah yang bisa kita kerjakan di masjid yang mulia ini. Wabil khusus banyak sekali kaum muslimin hari ini lupa untuk melakukan ibadah agung namanya Saum Asyura. Alhamdulillah Masjid Baitul Jannah ini ada iftar jama'i. Lebih dahsyatnya lagi ada memuliakan yatim, di mana ini diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memuliakan yatim insyaallah hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Karena itu yatim itu bukan untuk dipamerkan. Anak-anak yatim itu tidak membutuhkan belas kasihan. Ada atau kita ada maupun kita tidak ada, anak-anak yatim tetap bakal dijaga, dirawat oleh Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu menyayangi anak-anak yatim. Juga Rasulullah muliakan orang-orang yang menyayangi yatim. Karena itu kalau kita tahu, kita ngerti, kita ini yang harus memuliakan yatim. Lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu selalu begini, kurang lebih di ayat 15, 16 sampai 20 surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih nikmat yang banyak, Allah muliakan dia dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kemuliaan dunia, manusia akan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Adapun apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah sempitkan rezekinya, manusia akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kebanyakan manusia, antum, saya, kita semua mengira bahwa kalau lagi Allah berikan nikmat yang banyak, itu sedang Allah muliakan.
Dan kebanyakan kita mengira bahwa kalau Allah sempitkan rezeki, Allah lagi hinakan. Kalla, jangan. Balla tukrimunal yatim. Kalian mengira bahwa nikmat Allah itu hanya urusan rezeki semata. Itu karena kalian tidak muliakan yatim. Lihat, pertama-tama Allah sebut muliakan yatim. Gimana sih bahasa muliakan? Bahasa memuliakan yatim itu ikhwatal iman. Kalau Masjid Baitul Jannah ini diberitahu bakal kedatangan Raja Saudi Arabia, bakal mampir sholat ke sini. Kira-kira kita beres-beres nggak tuh, Pak Ridwan? Beres-beres. Itu jalanan GDC yang lubang-lubang jangan-jangan ditambel tuh, karena Raja mau datang. Itu bahasa muliakan, bahwa Raja kaya, Raja nggak perlu digituin. Sama demikian juga yatim. Kata Allah, bukan kasihani, bukan kasih bantuan, bukan bantuan sosial, bukan. Tapi bahasa Allah, tukrimunal yatim, muliakan anak yatim. Kalau kalian memuliakan yatim, Allah bakal muliakan kalian. Kalau kalian senantiasa perhatikan anak yatim, Allah bakal perhatikan kalian. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang membelai rambut anak yatim, maka dari setiap helai rambutnya Allah kasih bagi kita hasanah kebaikan, pahalanya banyak. Jadi bukan mereka yang membutuhkan, kita nih yang butuh rahmat Allah dengan cara menyayangi, memuliakan yatim. Hotel iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz berharap, Ustadz mengajak semua kita yang punya kelapangan berusaha untuk jadi orang tua dari yatim, pelihara yatim. Kalau anak-anak kita sudah cukup, rumah tinggal kita cukup, mulai pelihara yatim. Yas'alunaka 'anil yatama. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana tentang yatim? Qul, katakan Muhammad, islahul lahum khair. Berbuat baik pada mereka, menyantuni mereka itu amat baik. Wa in tukhalituhum, kalau kalian bisa hidup serumah sama yatim, maksudnya yatim tinggal di rumah, fa ikhwanukum, maka mereka akan jadi saudara kalian dunia dan akhirat. Saya mau cerita ke antum semua. Saya hidup jadi karyawan, bukannya ujub, bukan ria, bukan takabur, tapi mudah-mudahan jadi ibrah, hanya setahun. Dan Pak Novi tahu saya cuma ustadz aja ngajar. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami buka pengajian dari anak-anak sampai orang dewasa, di rumah kami, di kantor kami, di yayasan kami. Lalu karena Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hati kami sekeluarga, anak-anak yatim sekitar rumah senang belajar. Lalu mereka nuntut, Abi, kami mau pesantren dong bareng Abi. Saya nggak mau bikin pesantren, tapi karena yatim-yatim yang ngaji sama kami pengen nyantren, akhirnya kami mau bikin pesantren. Qadarullah Pak, usia saya sampai usia 36 tahun saat itu. Sekarang usia saya 44 tahun, maknanya cuma 8 tahun yang lalu. Usia saya 36 tahun, saya belum punya rumah. Tapi lihatin, karena pengen memuliakan yatim, saya niat bikin pesantren. Begitu niat pengen bikin pesantren untuk yatim gratis, Allahu Akbar, sayangi yatim, Allah sayangi kalian. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah, sahabat saya, beliau bilang, Ustadz saya punya pesantren.
Di Cijulang, Cisarua, Puncak 1,2 hektar. Saya lihat ke sana, Masya Allah, bangunannya 3 lantai, halamannya luas, tapi Masya Allah nggak ada satupun santri, tidak ada satupun ustadz. Sudah lebih dari 2 tahun beliau bangun, tapi Masya Allah dia nyari santri nggak ketemu. Saya baru kepengen mau bikin pesantren buat anak-anak yatim saya, dan itu bangunan pertama yang Hotel 5 Rahmati Allah diwakafkan buat kami. Jadi bayangkan, untuk memuliakan yatim, Hotel 5 Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah pertama saya langsung pesantren 1,2 hektar. Dan Masya Allah, 1 yatim, 2 yatim, 3 yatim, sampai pesantren Askar Kauni di Cijulang itu sudah penuh, sudah nggak muat. Kalau kemudian Hotel 5 Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, tidak ada sepeser pun uang yang harus dibayar oleh para yatim dan duafa itu. Tapi lihat, harusnya setiap hari kita mengeluarkan uang buat para yatim, kurang? Enggak. Yang ada yang Hotel 5 Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren kedua di Cibinong, nggak jauh dari sini, di Pabuaran, 1,4 hektar, orang wakaf lagi. Dan Masya Allah, setiap yatimnya nambah, maka pesantren selalu berdatangan, uangnya Allah hadirkan, guru-gurunya Allah datangkan. Dan sekarang Masya Allah, tabarakallah, bukan ujub, bukan ria, Ustaz pengen nyampaikan ke kalian, muliakan yatim, Allah muliakan kalian. Pesantren Askar Kauni sekarang 41 mahat, santrinya 15.000, dan semuanya gratis. Dan Masya Allah, Hotel 5 Rahmati Allah muliakan yatim, Allah lapangkan kehidupan kalian. Jangan bicara akhirat, dunia saja Allah tunjukkan. Karena itu Hotel 5 Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz ngajak kalian semuanya, yuk mulai cintai yatim, jadilah orang tua asuh mereka, meski 1 yatim. Ustadz belajar mencintai yatim Hotel 5 Rahmati Allah dari seorang ayah angkat saya bernama almarhum Haji Hotman Zainal Arifin. Sore-sore kayak begini Hotel 5 Rahmati Allah, Ustadz silaturahim ke rumah beliau di Jalan Haji Buang, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Lalu kemudian beliau tunjukkan semuanya kemewahan yang beliau miliki. Beliau ini Pak, Bu, tadinya office boy, seorang OB. Tapi karena sejak OB, dia jadi OB sudah ada anak yatim di rumah, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dia. Beliau bekerja di Citibank, awalnya jadi OB, dalam 19 tahun beliau jadi Vice President Citibank Asia Pasifik. Ustaz sampaikan kepada kalian kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Ayanda Hotman. Ketika beliau tunjukkan semua kemewahan anak-anak yatim yang tinggal di rumah, tidak kurang dari 50 yatim tinggal di rumah beliau. Beliau masih buka rumah yatim di Cinangka, Sawangan, 70 yatim, dan itu semuanya dari koceknya, kantong sendiri. Beliau nggak bikin yayasan, beliau nggak bikin proposal. Yang memuliakan yatim, Allah muliakan. Dan Ustaz akan sampaikan kepada kalian, lihat bagaimana Allah buat superstar dunia memuliakan beliau karena yatim. Apa superstar dunia Ustaz? Dalam sore-sore kayak begini, Hotel Iman di rumah beliau, beliau tunjukkan di kabinet, di lemarinya, isinya banyak sekali foto-foto. Beliau ambil 1 foto, beliau tunjukkan, Bobby kenal sama ini. Foto itu Hotel 5 Rahmati Allah, Ayahanda Hotman bersama Muhammad Ali. Anak-anakku yang saya muliakan nggak kenal Muhammad Ali, kenal nggak? Kalau bapak-bapak kenal nggak? Kenal kan?
superstar dunia. Saya bertanya, ayah, ini tahun berapa? Tahun 83, Bob. Dalam rangka apa Muhammad Ali foto berdua ayah? Muhammad Ali diundang sama pemerintah Indonesia. Kami bikin acara gala dinner di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Lapangan Banteng. Semua pejabat yang top di Indonesia ini hadir, mulai presiden, menteri, apalah saya. Tapi Masya Allah saya dapat undangan itu. Makan malam bersama Muhammad Ali. Usai makan malam, orang-orang minta foto. Ayah Hotman dari belakang, dia tahu diri, dia bukan orang siapapun juga. Dari belakang, terkala Muhammad Ali sedang salaman sama orang, dan ingat Pak, Bu, Muhammad Ali itu Parkinson, sakitnya Parkinson, nggak bisa bergerak. Jadi waktu dia lagi salaman sama banyak orang, lalu tiba-tiba saya bisikin dari belakang. Ayah Hotman bilang gini, I have orphans, saya punya anak yatim. Waktu saya bisikin saya punya anak yatim, Muhammad Ali karena Parkinson nggak bisa nengok gini lehernya. Dia kayak robot, Bob, belok badan semuanya begini, dan itu lama bener. Set. Dia puter badannya. Dan kemudian dia nanya saya, how many you've got? Punya berapa yatim kamu? Ada berapa yatimnya? Kata Muhammad Ali. Ayah Hotman menjawab, I've got plenty. Banyak, yatim saya banyak. Lalu kemudian dia tatap saya, terus dia bilang, dia putar badannya lagi kepada stafnya, dia pegang tangan stafnya, dia bilang, besok acara apa aja agenda? Dikasih tahu acara kenegaraan yang harus didatangi Muhammad Ali. Kata Muhammad Ali sang superstar, cancel, semuanya cancel. Kenapa? Saya mengunjungi orphan, anak-anak yatim. Dia tunjuk tuh wajah saya. Maka Masya Allah, rupanya Muhammad Ali sang superstar dunia. Zaman itu siapa yang gak kenal Muhammad Ali seluruh dunia? Besoknya Bob, Muhammad Ali, saya dapat telepon dari panitia, Muhammad Ali mau datang ke yatim kalian. Ditanya alamat, kami ajak ke Sawangan, Cinangka. Ayahanda nanya ke saya, Bobby, Hotel Borobudur Jakarta Pusat menuju Cinangka Sawangan. Bapak tahu Sawangan Cinangka kan? Kira-kira tahun 83 itu lewat jalur mana ke sana coba? Saya yang saat itu membayangkan kalau sekarang dari Ciputat enak, jalannya bagus, bahkan ada tol lagi. Maka Masya Allah, hotel yang rahmati Allah, hari itu Bob, ojek motor ribuan konvoy nganterin Muhammad Ali. Begitu Muhammad Ali sampai di Sawangan, di Cinangka, turun dari mobil, tiba-tiba Muhammad Ali nggak seperti orang sakit Parkinson, dia girang, kami semua girang memuliakan yatim. Dan ketika dia turun dari mobil, dia seperti tahun 70-an, sehat benar. Dan anak-anak yatim diajakin tinju sama dia, begini dia. Dan Masya Allah, ketika ada seorang yatim diangkat sama Muhammad Ali, dia nari-nari itu seperti gaya dia berboxing, dia bertinju. Maka semua wartawan ngambil kamera dan mengatakan, lihat, Ali sudah tidak lagi sakit Parkinson. Muliakan yatim, kalian bakal Allah muliakan. Kita ada maupun kita tidak ada, yatim tetap ada dan Allah urus. Tapi kalau kita hotel lima rahmati Allah memuliakan yatim, maka Allah bakal muliakan kita. Cinangka Sawangan Allah muliakan. Ayahanda Hotman sekeluarga Allah muliakan. Tadinya tidak kenal Muhammad Ali, saat itu beliau dikenal Muhammad Ali. Dan Indonesia Allah muliakan karena yatim. Jadi pilihannya hotel lima rahmati Allah kalau kita mengerti bahwa tidak sedikit pun ada kerugian mengurus anak yatim. Kul, katakan Muhammad, islahul lahum khair.
berbuat baik, menyantuni mereka baik. Wa in tukhalituhum, kalau kalian ngurusin hidup serumah bersama yatim, fa ikhwanukum, maka anak-anak yatim itu bakal jadi saudara kalian, saudara di dunia, saudara di akhirat. Berapa menit lagi nih Pak MC? Masih banyak. Ikhwatal iman, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang zaman pandemi Covid-19 ini, ikhwatal iman, banyak sekali anak-anak yang menjadi yatim. Data Kementerian Sosial Republik Indonesia, pandemi Covid ini telah membuat anak-anak mendadak menjadi yatim 11.000 lebih tambahannya. Sebutlah kalau yatim ini di Indonesia ada 50.000. Hadirin hadirat, saya masih berbesar hati kalau kita semua mau jadi orang tua asuh mereka, maka nggak bakal kekurangan. Ada berjuta-juta bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ngurus puluhan ribu, bahkan jutaan anak yatim, insya Allah bisa keurus. Asalkan kita lapang hati, besar jiwa, nggak bakal kekurangan sedikit pun. Karena janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang mengerjakan kebajikan satu, bakal Allah bayar 10 kali lipat. Bahkan saya lihat di jam itu dicantumkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 261, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka itu akan seperti satu biji. Biji tersebut kemudian tumbuh menjadi satu pohon, memiliki 7 cabang, masing-masing cabangnya ada 100 biji. Maknanya satu kebaikan Allah bayar 700 kali lipat. 700 kali lipat banyak enggak? Banyak. Kalau kalian menyantuni yatim, kehidupannya setiap bulan 1 juta, Allah bayar 700 juta. Mau enggak kira-kira? Siapa yang enggak mau? Kalau kita bayar, kita santunin yatim setahun 10 juta, Allah bayar 7 miliar. Mau enggak kira-kira? Siapa yang enggak mau? Tapi wa qalilum min ibadiyas syakur, dikit banget dari hamba-hambaku yang ngerti cara bersyukur, terlalu sedikit. Kebanyakan yang hitung-hitungan, takut miskin, takut kurang, takut susah. Perhatikan nih, di zaman susah kayak begini, Allah tantang, falaqtahamal aqabah, mengapa kalian tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar? Surga itu enggak mudah, jalannya mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah aqabah? Jalan mendaki lagi sukar. Fakku raqabah, bebaskan manusia dari perbudakan. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau beri makan di saat banyak orang kelaparan. Yatiman za makrabah, kepada yatim yang masih menjadi saudara kalian. Perhatikan, banyak di antara kita yang tiba-tiba kehilangan saudaranya dan keponakannya menjadi yatim. Oh miskinan za makrabah, atau kepada orang miskin yang hidupnya papa. Kalau pengen dapatkan surga Allah, berbagi di saat yang sulit. Kalau di saat yang lapang kita biasa, di saat yang sulit kita masih bisa berbagi, itu luar biasa. Saya mau cerita kisah seorang anak yatim, anak miskin. Nggak tahu kondisinya, statusnya saat itu dia yatim mau bukan. Namanya Sulaiman. Ini kisah 80-90 tahun yang lalu. Sulaiman miskin di sekolah dasar di Saudi Arabia. Hari itu Pak, dia lagi galau.
Anak miskin bernama Sulaiman ini bingung karena semua kawan-kawannya udah daftar karya wisata, mau jalan-jalan sekolahnya. Bayarnya cuma 1 rial. 1 rial itu Hotel 5 rahmati Allah 4.000 rupiah sekarang. Tapi apa daya, orang tuanya nggak punya uang. Anak kecil mah nggak tahu kondisi Hotel 5 rahmati Allah. Kalau nggak bisa jalan-jalan dia malu. Maka hari itu Hotel 5 adalah hari terakhir untuk mendaftaran. Karena orang tuanya nggak bisa ngasih uang 1 rial, Sulaiman duduk di kursi belakang. Udah nggak semangat, Pak. Boleh jadi 1 cangkir kopi yang kita nikmatin itu bisa berarti kehidupan buat anak yatim. Cuma 1 rial. Dia lemas, dia nggak semangat. Hari itu ada pelajaran matematika. Gurunya ada seorang berkebangsaan Palestina. Guru ngajar di depan, lalu kemudian guru menjelaskan pelajaran. Setelah menjelaskan pelajaran, guru kemudian membuat kuis. Dia tuliskan pertanyaan yang sukar di papan tulis, lalu kemudian dia minta kepada semua murid tolong jawab. Tapi karena sukar, nggak bisa dipecahkan itu pertanyaan, atau para murid nggak semangat untuk menjawab pertanyaan itu. Sang guru kemudian mengatakan begini, dia keluarkan uang 1 rial dari sakunya. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, ini 1 rial, silakan ambil. Hotel 5 rahmati Allah begitu uang diginiin 1 rial, maka Sulaiman yang dari di kursi belakang, dia buka matanya, dia buka pikirannya, dia coba pecahkan pertanyaan itu Hotel 5 rahmati Allah. Lalu ketika dia paham, dia angkat tangan, Pak, saya jawab, katanya. Coba, berapa hasilnya Sulaiman? Lalu Sulaiman mengatakan, sekian Pak. Betul, kata gurunya. Maka kemudian tangannya guru begini nih, dengan uang 1 rial. Sulaiman saking girangnya, Hotel 5 rahmati Allah diambil uang itu, nggak pakai pamit, dia keluar dari kelas langsung ke bagian administrasi di TUI Hotel 5 rahmati Allah. Sulaiman bilang, Pak, saya daftar karya wisata hari ini. Dan Masya Allah, Hotel 5 rahmati Allah, 1 rial itu membuat harga diri, martabat seorang Sulaiman menjadi utuh kembali. Dia jalan-jalan sama kawan-kawannya besok dalam karya wisata. Dan anda tahu Hotel 5 rahmati Allah, roda kehidupan berputar, darinya bawah, maka suatu saat bakal Allah angkat. Sulaiman bernama Sulaiman Al-Rajhi. Dia menjadi manusia terkaya di Saudi Arabia. Kalau kalian umrah, kalian haji, kalian akan lihat di mana-mana cabang Al-Rajhi Bank, Bank Al-Rajhi. Itu punya Sulaiman. Dia punya urusan properti, dia punya peternakan, dia punya perkebunan, bahkan kebun kurma terluas sedunia, lebih dari 20.000 hektar dia wakafkan untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kayanya nggak ketolongan. Dan dia orang ke 150 terkaya menurut majalah Forbes. Maka Hotel 5 rahmati Allah, jangan tanya tentang ibadahnya Sulaiman. Tadi saya sudah mengatakan bahwa wakaf perkebunan terluas di dunia dipegang oleh Sulaiman untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan Sulaiman Al-Rajhi adalah manusia yang masih hidup zaman ini, pemegang rekor wakaf terbesar di dunia. Anda pengen tahu berapa wakafnya? 60 miliar rial Saudi. Waktu saya hitung-hitung Pak, kira-kira 240 triliun wakafnya. Kemarin ada yang wakaf 2 triliun tapi kagak jadi di Indonesia ya. 240 triliun dia wakafkan di jalan Allah, sampai sekarang belum ada yang mecahkan rekornya. Nggak usah tanya tentang kesolehan Sulaiman. Amal soleh apapun sudah dia pikirkan, apalagi amal soleh yang belum saya kerjakan, apalagi. Tiba-tiba Allah ingatkan tentang masa kecilnya yang dibuat bahagia oleh guru Palestina.
dengan 1 real itu. Maka dia suruh anak buahnya cari guru saya itu. Ketemu, datangi Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika didapati, datanglah Sulaiman dengan mobil bagusnya, pakaian bagusnya. Gurunya sudah tua, gurunya sudah pensiun, biaya hidup di Riyadh Saudi mahal. Mereka sekeluarga pengen balik ke Palestina. Tapi Sulaiman Al-Rajhi datang. Lalu kemudian girang gurunya. Gurunya mengira bahwa muridnya tidak pernah kenal lagi, nggak ingat lagi sama gurunya. Tapi Sulaiman mengatakan, bagaimana aku bisa lupa, Pak Guru? Pak Guru sudah melakukan kebaikan yang amat hebat buat diriku. Kebaikan apa? Diceritakan oleh Sulaiman tentang kisah 1 real yang dikasih gurunya. Dan saya bisa jalan-jalan, Guru. Guru, saya semalam berpikir, karena uang yang dikasih guru, saya bisa jalan-jalan dulu. Boleh nggak kalau hari ini saya ngajak jalan guru-guru? Saya mau ngajak jalan-jalan. Kemana nak? Ya terserah guru, pokoknya berdua aja sama saya di mobil. Maka gurunya mengiyakan. Naiklah mobil mewahnya Sulaiman. Diajak jalan-jalan keliling kota. Maka kemudian masuk sebuah kompon villa yang amat mewah. Puri Insani 1 apa bukan tuh ya? Masuk Hotel Iman ke sebuah villa mewah. Guru, ini villa bagus nggak? Bagus sekali, Sulaiman. Ayo masuk ya guru. Ini punyamu, salah satu milikku, guru. Dari sekian banyak rumah yang aku miliki. Masya Allah, tabarakallah, kata gurunya. Di rumah itu, di villa itu, makanan mewah disiapkan buat gurunya. Maka mereka ngobrol sana sini ngalur ngidul. Saat itu Hotel Iman rahmati Allah, Sulaiman ngomong begini, guru, villa ini bagus nggak? Bagus, kata gurunya. Villa ini aku hadiahkan buat guru. Ya Allah nak, nggak usah, ini terlalu mewah, terlalu bagus. Guru, mobil yang kita naikin bagus nggak? Bagus nak. Mobil itu juga saya hadiahkan buat guru. Nak, buat apa? Terlalu banyak. Guru nggak usah balik ke Palestina. Guru sekeluarga semua biaya hidup bakal saya tanggung. Bahkan kalau ada anak cucu guru yang belum dapat kerja, nanti saya berikan pekerjaan. Saat itu gurunya mengatakan, Sulaiman terlalu banyak itu. Demi Allah guru, apa yang saya berikan itu, saya lihat wajah guru tidak lebih bahagia ketika wajah saya menerima 1 real yang guru berikan. Demi Allah itulah kebahagiaan yang saya tidak bakal pernah lupa. Dan anda tahu Hotel Iman rahmati Allah, kisah Sulaiman Al-Rajhi ini anda bisa googling, tulis Sulaiman Al-Rajhi dan gurunya kisah 1 real. Anda akan dapati banyak media menuliskan itu. Dan anda tahu Hotel Iman ini persis seperti Rasulullah SAW, man tasaddaqa min kasbin thayyibin, siapa yang bersedekah dari harta yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan terima kecuali dari harta yang halal kalau sedekah. Fa yaqbalullahu bi yamini, lalu Allah terima sedekah itu dengan tangan kanan. Sebuah penghormatan dari Allah, Allah terima. Fa yurabbiha ar-rahman, lalu Allah tumbuhkan hatta misla yakunul jabal, hingga sebesar gunung. 1 biji korma kita sedekah Hotel Iman rahmati Allah, Allah tumbuhkan hingga sebesar gunung. Kalau dalam surat 261 Allah janji 700 kali lipat, dalam hadis sahih ini Allah janji 1 biji korma jadi sebesar gunung. Maka ayat tersebut, hadis tersebut sudah dibuktikan oleh Sulaiman dan gurunya. 1 real 4.000 rupiah Hotel Iman menjadi villa yang megah, menjadi mobil yang mewah, dan biaya hidupnya seumur hidup dia dan keluarganya ditanggung oleh muridnya. Makanya Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yuk memuliakan yatim bukan perkara Hotel Iman rahmati Allah kita ngurusin, bukan perkara
acara santunan sosial, bukan. Kalau bisa ayat yang tadi dibaca Hotel Iman oleh Qori Ustadz Indra Lesmana nanti dirubah, bukan para yatim yang Allah muliakan datang ke kita, bukan, kita yang datang kepada yatim. Kalau bisa yatim yang rumahnya sempit pindahin ke rumah kita, nanti kalau rumah kita sempit Allah bakal lebarin, Allah bakal legain. Dan Masya Allah, Hotel Iman rahmati Allah, saya bersaksi dari semua Ma'had Askar Kauni yang saya terima asetnya Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada tuh rumah yang jelek. Dulu saya pengen punya rumah 2000 meter persegi, nggak Allah wujudin. Tapi begitu bersama yatim Hotel Iman rahmati Allah, sekarang kalau datang berhektar-hektar. Karena itu Hotel Iman rahmati Allah, mari muliakan yatim, muliakan pangannya, muliakan sandangnya, muliakan papannya, muliakan pendidikannya, muliakan martabatnya, muliakan harga dirinya. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka yang enggak peduli sama yatim, mereka enggak peduli sama makanan orang-orang miskin. Bukan yatim, bukan orang miskin yang datang turun mengetuk pintu kita, bukan, kita nih yang datang ke mereka. Karena itu Hotel Iman, apalagi kalau nanti BKM Baitul Jannah memfasilitasi data berapa banyak yatim di tengah-tengah kita, data siapa yang mau jadi orang tua asuh yatim. Kalau mau dibikin secara kelompok silahkan, mau secara masing-masing individu turun langsung silahkan. Makanya Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yuk berlomba. Udah habis waktunya Pak ya, cukup kan? Masih 10 menit. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang ngurus yatim seperti ini nanti di surga. Hadisnya kalian sering dengar barangkali, atau mungkin di antara kalian ada yang hafal itu hadis. Hari itu Hotel Iman rahmati Allah, saya ceramah di dua tempat. Dua tempat itu dalam ceramah saya menyebut kisah Ayahanda Hotman Zainal Arifin yang tadi. Ada jutaan kisah saya bersama beliau, dan beliau yang ngajarin saya tentang cinta anak yatim. Lalu kemudian hari itu, karena mungkin nggak tahu karena saya kangen atau gimana, saya telepon lah Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Bunda Sri Rezeki, istrinya Ayahanda Hotman. Bunda nggak tahu apakah saya kangen sama ayah atau gimana. Hari ini saya ceramah di dua tempat. Di dua tempat saya ceramah tentang kisahnya ayah. Lalu kemudian Bunda Sri Rezeki mengatakan, Allahu Akbar. Bob, semalam Bunda mimpi ayah datang. Bagaimana kondisi ayah? Tanya saya ke Bunda. Ganteng Bob, pakai celana coklat, bajunya juga berwarna coklat tapi lebih muda daripada celananya. Beliau cerita lama, ngobrol berdua, kami duduk di hamparan padang rumput yang indah. Setelah sudah puas bicara, saat itu kemudian ayah mengatakan, Sri, aku kembali lagi ya ke surga. Kata Ayah Hotman. Antum tahu Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu ayah meninggalkan saya kejar Bob. Saya bilang, Mas jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Lihat nih jeritan seorang janda. Waktu saya bilang jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, tiba-tiba kemudian Ayah Hotman menoleh ke belakang.
wajahnya bersinar, tampan sekali Bob. Dan saat itu ada satu kalimat yang membuat saya merelakan ayah kembali ke surga. Beliau mengatakan begini sambil menoleh ke belakang, Sri, aku akan kembali ke surga karena di surga begitu indah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus yatim kayak begini nanti di surga. Mudah-mudahan Allah muliakan kalian semua, jemaah Baitul Jannah yang memuliakan yatim hari ini. Mahat Askar Kauni Cibinong diasuh oleh adik saya Ahmad Winardi. Beberapa hari yang lalu beliau wafat karena COVID-19. Semoga Allah terima semua yang wafat karena COVID sebagai syuhada di jalan Allah. Dan Masya Allah, indahnya wafatnya ikhwatal iman karena beliau adalah muhafiz Quran, mengajarkan Quran, ngurus anak yatim, dua kemuliaan. Sebagai muhafiz Quran senantiasa bersama keluarga Allah, ahlul Quran, ahlullah. Dan yang kedua ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ngurus anak yatim kayak begini nanti di surga sama Rasulullah. Hampir setiap malam dan hampir setiap hari saya selalu dapat WA dari sahabat, kerabat, famili, semua orang saya kenal maupun tidak. Beliau mengatakan tentang semalam saya mimpi ketemu Abi Ahmad Winardi. Saya juga pernah mimpi ketemu sama beliau, wajahnya tampan, bersinar. Tapi antum tahu ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang kerabat paman saya bernama Agus kira-kira pukul 22 malam yang lalu beliau telepon saya sambil nangis sambil mengatakan, Bob, Om semalam bangun tahajud karena terjaga, dan ketika terjaga udah mau habis ya? Oke. Tatkala terjaga ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena Om didatengin sama Ahmad, pakaiannya berwarna emas, begitu indah, wajahnya bersinar, dan beliau bilang, Om jangan tinggalkan baca Al-Quran, garansinya surga. Jadi ahlul Quran, urus anak yatim, maka Allah bakal muliakan. Semoga Allah terima ibadah saum Asyura kita hari ini, dan Allah muliakan anak-anak yatim yang ada di tengah-tengah kita, dan Allah muliakan mereka yang memuliakan para yatim. Al-Aziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma barik li ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arda' an ummati Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma shfi ummata Muhammad. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.